Halo Jetpackers, kali ini saya mau mencoba mereview makanan dari Chicken Pitik. Nih, dengan porsinya segini. Ini sih mantap sekali. Bisa. Ini namanya ayam geprek khas Chicken Pitik. Ini nanti kita habiskan. Yang dipakai bumbu santan dengan ada nasi dan yang paling enak ini. Pokoknya kalian wajib cobain menu-menu makanan dari Chicken Pitik. Alamat dan kontak ada di bawah. Oke, sampai jumpa. Dan sebelum nyebrang kali ini, sebelum pergi, si Sri ini yang kemasukan ini itu si Sri ini harus dandan, harus di make up, harus wangi badannya. Itu saya lihat badannya kurus banget. Itu ada yang nimpa pakai pasir, nimpa pakai pasir. Terus ada yang ketawa, kabur semuanya. Itu kejadiannya jam 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Kontesa, host dari Jejak Backpacker. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber kita yang bernama Bapak Jidan, dan dia akan menceritakan pengalaman mistisnya dia di daerah Telegong, Jakarta Utara. Dan mohon maaf banget buat para penonton setia Jejak Backpacker, beliau tidak ingin menampilkan wajahnya karena ada yang harus dijaga oleh narasumber kita. Mohon maaf banget buat para penonton kita Jejak Backpacker. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Selamat datang Bapak Jidan. Bisa diceritakan pengalaman mistis ini? Oke, terima kasih. Untuk Jejak Backpacker, saya ingin menceritakan pengalaman saya, semua tetangga saya juga, dan keluarga saya yang waktu itu ditinggal di Telugong. Nah, saya ingin menceritakan tentang tetangga saya yang bernama Sri. Nah, si Sri ini, itu pengalaman saya tahun 93. Waktu itu dia kerja di daerah Pluit. Setelah dia pulang kerja sore, sampai di rumah, dia pulang pergi itu harus melewati kali, dan waktu itu belum ada jalan tol, masih rawa-rawa. Nah, setelah dia pulang, nyampe rumah, dia sakit. Si Sri ini sakit terus, lama banget sakitnya. Bawa ke dokter, kata dokter bilang sakit lambung, sakit emah, tapi nggak sembuh-sembuh. Dibawa ke rumah sakit, nggak sembuh juga. Dan tiba-tiba si Sri ini kesurupan mau mencekik diri dia sendiri. Itu berlangsung lama, kurang lebih setahun sakitnya itu, sampai badannya kurus kering. Nah, saya tetangga percis banget, tetangganya itu melihatnya itu kasihan banget. Nah, pada saat itu pas besokannya, kalau nggak salah hari Minggu, saya disuruh sama keluarganya di situ. Saya, adiknya si Sri ini, sama teman saya disuruh ke paranormal. Nama paranormalnya Mbah Janggut. Nah, Mbah Janggut ini dia punya kodamnya ini, kalau anak-anak bilang setan gagu lah. Nah, begitu datang, kita jemput kan si paranormalnya ini masuk ke rumah si Sri ini. Si paranormal ini pakai cincin gede, cincin batu akik gede banget. Begitu komunikasi sama si Sri ini, kesurupan nih si paranormal ini, kodamnya itu gagu, setan gagu. Itu bunyi, si cincin ini ngadu, bunyi. Terus ngomong kalau si Sri ini kesurupan, kemasukan kuntilanak. Nah, disembuhin, itu cuma beberapa hari doang, pergi. Tapi balik lagi, karena si setannya ini suka sama si Sri. Dia suka banget sama si Sri. Dan dia ingin membawa si Sri ke alamnya. Itu seram banget kejadiannya. Nah, panggillah Pak Ustadz. Dulu tangga saya, Pak Ustadz, ya inisialnya M ya. Pak Ustadz M ini dipanggil untuk disembuhin. Ternyata nggak bisa. Dikasih air, didoain sama Pak Ustadz, tetap nggak bisa.
sampai si istrinya ini nyekek kencang, dipegangin sama saudaranya untuk dilepaskan. Dilepas, dia ngomong, kalau gua mau pergi dari tubuh anak ini, si Sri ini, minta satu syarat makhluknya ini. Syaratnya harus bawa sesajen, dan sesajen ini dibawa harus nyebrang ke kali daerah yang mau ke daerah Pluit. Itu Rama si rawa-rawa, dan nggak boleh nengok ke belakang sampai maghrib, nggak boleh nengok ke belakang. Akhirnya diturutin sesajen, nasi kuning, ayam, punya kopi segala macam dibawa. Dan yang bawanya itu Ustadz, sebelahnya itu, sampingnya itu kakaknya si Sri. Itu harus tangannya begini ke belakang, syaratnya begitu. Dan nyebrang kali, dan sebelum nyebrang kali ini, sebelum pergi, si Sri ini yang kemasukan ini, itu si Sri ini harus dandan, harus di make up, harus wangi badannya. Itu saya lihat badannya kurus banget, didandanin, mandiin, itu udah nggak bisa berdiri. Si Sri ini biasanya cuma tiduran, tapi didandanin, didandanin cantik. Akhirnya pergi kan ustadznya ini bawa sajen sampai maghrib. Nah, maghrib pulang, tapi tetap nggak boleh nengok ke belakang. Sampai ke rumah, begitu nyampe ke rumah udah selesai. Nah, si setannya ini, makhluknya ini pergi. Nah, dikira udah selesai, oh udah sembuh nih. Itu cuma beberapa hari. Akhirnya balik lagi tuh, makhluk itu balik lagi, masuk lagi ke tubuh si Sri dan mencekek lagi, mencekek terus. Si makhluk ini mengingkar lah. Dia tetap pengen membawa si Sri. Dan itu kejadiannya malam Jumat. Cuma malam Jumat, bukan malam Jumat Kliwon ya. Itu saya tidur, saya masih kecil waktu itu. Saya, ibu saya, sama bapak saya. Ibu saya itu dilengkain sama makhluk tinggi gede. Sebelum si Sri ini meninggal malamnya, itu udah ngelengkain ibu saya. Makhluk gede banget. Dilengkain. Kaget ibu saya. Astagfirullahaladzim. Itu siapa ya? Kok gede banget? Terus suara burung bunyi. Kata orang-orang bilang kalau ada suara burung di sekitaran rumah itu pasti ada yang meninggal. Benar, ternyata si Sri meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, terus tahlilan nih ceritanya. Malamnya tahlilan, selesai tahlilan sepi semuanya. Di gang itu sepi, nggak ada yang mau keluar karena takut. Dan adanya si Sri ini, temen main saya, itu dia mau ke kamar mandi. Dia itu kamar mandinya ada di depan. Jadi ini rumah dia, depan itu kamar mandi. Jadi deket jalan, persis deket gang kamar mandinya. Jadi dia begitu mau ke kamar mandi, di kamar mandi itu ada kayak sesosok lelaki, bapak di kamar mandi. Itu ditungguin sama teman saya tuh, karena pintu kamar mandi ditutup, tinggal cuma kelihatan kepalanya doang. Oh ada bapak-bapak nih, cuman siapa nggak tahu. Teman saya ini liatin aja kan, sambil nunggu. Oh lama banget, saya udah kebelet mau buang air kecil kan. Teman saya itu bilang, nah tiba-tiba nggak ada, si bapak-bapak itu nggak ada, tiba-tiba hilang. Pas dilihat kamar mandi dibuka pintunya kosong, tapi siapa gitu kan. Nah itu semua tuh tetangga geger meninggalnya si Sri itu serem banget. Kakak saya ini itu teman CS-nya, teman akrabnya si Sri, sampai dia bilang dia nggak mau ingat-ingat lagi karena karena takut banget, soalnya teman CS-nya, teman akrabnya. Semua tetangga itu pada ngomongin meninggalnya. Meninggal kok begitu. Dan itu benar-benar kejadian. Dan waktu itu saya mau berangkat sekolah. Nah, tetangga saya ini bilang ke saya, ini gimana nih, termalam, kayaknya serem nih. Tapi masih belum 7 hari itu meninggalnya. Iya, begadang nggak?
Ya coba lihat aja ntar malam. Mm-mm. Nah, begitu malam, habis tahlilan, sepi lagi. Nggak ada yang berani mau begadang. Saya juga sama. Ini gimana nih, gak usah ngomong ke teman saya. Jadi kan kita begadang. Ini mumpung malam minggu nih. Wah, nggak berani dah. Serem soalnya kan. Nah, dia meninggal. Ini ada kejadian lagi nih aneh nih. Tetangga saya nih. Jadi beda blok, beda gang. Tapi masih satu RT, masih satu lingkungan. Itu dia meninggal. Sesepuh lah ya. Iya. Saya nggak bisa nyebutin namanya. Sesepuh itu meninggal. Itu meninggalnya setelah meninggal itu dari hari pertama sampai 40 hari itu semua tetangga ditimpain pakai batu. Seperti ada nimpa pakai batu. Itu batunya segede jempol tangan. Batu koral, batu kali. Itu bersih banget batunya. Biasanya kalau orang nimpah itu, main nimpah aja, itu pasti batu itu pasti ada kayak pasirnya atau tanah dikit. Itu ini bersih sama sekali. Itu semua tetangga ditimpain. Waktu itu bapak saya RT. Nah, perintahin kan anak mudanya untuk begadang. Semua begadang. Terus semua ada yang naik ke atas genteng, lihat sambil di center. Siapa tahu ada yang orang iseng gitu kan. Semua dipintain kan. Ada yang jaga di jalan raya, sambil nyenter ke atas ke rumah-rumah orang. Semuanya disenterin. Itu batu terus nimpa. Bak, herannya nggak bocor. Rumah itu gentengnya nggak ada yang bocor. Itu begitu timpa semua bertiarap. Bertiarap semua. Takut kena kepala. Bertiarap semuanya. Nah, terus disenterin kan. Wah, nggak ada nih. Ini itu sampai 40 hari. Itu begitu terus. Sampai 40 hari. Banyak yang ditimpain. Cuman yang nimpain itu cuma orang-orang lama di situ. Jadi kalau ada orang yang pindahan datang ke situ, orang baru, itu nggak ditimpain. Nggak ditimpain. Jadi yang timpa itu pakai batu itu yang udah kenal sama yang sesepuh itulah yang meninggal. Gitu. Timpain itu dia malam. Geger kan tuh semua tuh tetangga. Akhirnya gimana nih? Terus begadang. Siapa sih pelakunya? Tapi begitu 40 hari selesai, itu nggak ada nimpain lagi. Ini apa ada kaitannya sama yang si Sri ini, gitu kan? Apa emang di tempat daerah saya itu emang angker tempatnya? Dan itu juga terjadi sama adiknya teman saya. Itu dia ceritanya main depan rumah, masuk ke dalam rumah, hilang. Nah itu katanya diumpetin sama Wewe Gombel. Dicariin semua ke tangga-tangga ke daerah lain, dicariin sampai pakai sapu lidi di rumahnya, dipukul-pukulin setiap ruangan, pakai nampah juga biar berisik kan. Itu nggak kelihatan tuh, nggak nongol tuh adanya teman saya ini, namanya si Rudi ini. Wah, geger semuanya. Cari semua. Cari itu si Rudi, cari. Soalnya dari itu kejadiannya habis sisa sekitar jam 7:30 malam. Cuman harinya saya lupa. Dicariin, ke tanggul lah, ke pinggir kali cariin. Wah, Rudi ambil bawa, pokoknya supaya berisik lah gitu kan. Itu nggak ketemu. Nah, nggak lama bapaknya datang kan, marah-marah kan, ke ibunya, mana si Rudi ini kemana? Nggak tahu pak, saya juga. Nah, begitu buka pintunya kan udah terbuka nih. Nah, begitu mau ditutup pintunya, ada si Rudinya lagi diem, lagi duduk begini. Nah ini si Rudi, kamu kemana aja? Kan saya main sama bapak, disangkanya bapaknya. Itu kan main sama bapak. Main apaan? Bapak kan baru pulang kerja. Enggak, dari tadi kok di sini. Padahal setiap sudut ruangan dicariin tuh nggak ada. Ini tiba-tiba ada. Nah, terus kejadian lagi sama abang saya nih. Abang saya juga sama, diumpetin sama Wewe Gombel. Abang saya. Itu daerah situ pokoknya dulu serem banget.
Diumpetin, dicariin. Nggak taunya ada di kolong kasur, kolong ranjang. Katanya lagi main sama nenek saya. Lagi main kok sama siapa, sama ini main. Diajak main. Itu dulu di Telugong masih banyak pohon sukun kalau nggak salah. Sukun. Ya yang bulat itu tuh. Itu kan banyak banget di Telugong dulu. Itu seramnya minta ampun. Nah, udah itu dicari ketemu kan. Dibilangnya main sama nenek saya. Nah, terus berbentuknya seperti apa? Ya nenek seperti rumah ini. Enggak kok, enggak rumah ini. Orang dicariin kamu nggak ada. Kenapa ada di kolong? Iya lagi main di kolong gitu. Nah udah, terus jadi lagi, pokoknya di situ serem banget deh. Jadi ceritanya nih, abang saya sama teman-temannya ya, itu lagi main gitaran, cuman harinya lupa, malam apa lupa, main gitaran di lapangan, itu ada yang nimpa pakai pasir, nimpa pakai pasir, terus ada yang ketawa, kabur semuanya. Itu kejadiannya jam 2 pagi, kabur semuanya. Nah, masih banyak kejadian di situ. Termasuk waktu itu teman saya mau ke Tanggul melihat angsa, ya itu berubah jadi kuntilanak. Melihat angsa, angsanya ada 4, cuman yang 1 berubah jadi kuntilanak, yang 3 beneran angsanya, yang 1 doang berubah jadi kuntilanak. Itu kalau udah malam, itu pada mau pulang itu pada takut. Wah takut lah mau pulang. Jadi kalau mau pulang tuh harus ramean. Biasanya orang nongkrong nih, pulang lah mau tidur sendiri. Ini nggak mau, harus ramean pulang. Kalau nggak ya itu. Nah ini tetangga saya yang si Sri ini kembali lagi, ya kasihan ya, dia apa ya? Ya dia meninggal kayak gitu loh. Meninggal yang tak wajar. Iya, karena dia nyekek sendiri ini. Nyekek, maunya nyekek. Itu dia pulang kerja. Padahal orangnya baik. Orangnya baik banget. Orangnya nggak bawel, nggak comel, orangnya baik. Makanya teman akrab sama kakak saya. Tapi kok seperti itu gitu loh, meninggalnya. Nah, semua tuh waktu dia sakit itu, setiap dia mau nyekek panggil si Mbah Janggut ini. Kata Mbah Janggut bilang, udah ini udah diusir, tapi balik lagi ke tubuh si Sri itu. Sekarang udah almarhum, keluarganya juga banyak yang udah almarhum, tinggal 2 kakaknya yang masih hidup yang di Telugong satu lagi di Sukabumi. Nah, saya kira gitu aja nih. Pak, ada lagi yang ingin diceritakan? Apa cukup sampai di situ? Cukup sampai di sini. Nah, itulah pengalamannya dari narasumber kita yang bernama Bapak Jidan. Pengalamannya sangat seru sih di daerah Legong, Jakarta Utara yang masih pada tahun 93, itu 27 tahun yang lalu. Cukup sampai di situ. Jangan lupa like, comment, and share YouTube kita Jejak Backpacker. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan tanda lonceng di sini agar kalian mengetahui semua pemberitahuan dari YouTube kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.